Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Prime Time Talk kali ini, dan saya ingatkan Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan komentar, pertanyaan, kritik atau masukan terkait dengan tema kita. Silakan Anda catat di bawah ini, ada nomor interaktif telepon kami, kemudian ada juga SMS via nomor mobile phone, atau Anda bisa mention kami melalui akun media sosial Berita Satu TV. Mas Hadi, yang membuat masyarakat tidak puas itu diantaranya terkait mengenai, kalau ekonomi oke lah ya. Nah, ekonomi ini kan kaitan juga sama urusan perut begitu kan, bahan pokok ya Pak ya. Nah, ini penting sekali. Tapi kan pemerintah ini baru 1 tahun. Mungkinkah selama 1 tahun ini visi misi itu bisa dibuktikan? Kan masih butuh waktu yang lebih panjang. Fair nggak kalau Anda menilai mereka tidak puas karena visi misinya belum terbukti? Lah baru 1 tahun. Kalau bagi kita sih bukan fair dan enggaknya, tapi setidaknya dengan ada ini menjadi acuan bagi bagi pemerintah untuk melihat bagaimana respon masyarakat. Tentu ini bisa menjadi evaluasi, bukan semerta-merta berarti menterinya nggak bagus langsung diresapel, atau nggak, mungkin ada langkah konkret yang harus jangan gerakan panik juga ya langsung diresapel. Pada waktu semester pertama kan sudah kita ingatkan jangan sampai setiap 6 bulan sekali ganti menteri terus misalnya. Ya kalau memang itu memang tidak bisa dilanjutkan lagi, program sudah tidak spesi dengan presidennya, ya apa boleh buat kan, kemudian tidak mampu menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kita Presiden Jokowi merupakan mandat yang dipilih oleh rakyat. Tapi kan harus ekspektasinya juga artinya cukup tinggi. ada dasarnya, ada alat ukurnya ya kan, dan salah satu begini kan. Nah, kita lihat. Kalau saya tambahkan ya Don, ini yang di survei ini ada kebenarannya. Itu belum nampak arah yang mau dituju oleh rakyat itu. Ini misalnya ke arah mana? Nah, kita mengatakan, misalnya kalau kita bepergian, kita katakan saya mau ke Bogor. Saya mau ke Bogor, mau ke Bogor. Orang tahu kita ke Bogor, tempuh jalan darat, lewat sini. Nah, orang belum nampak. Ini soal visi misi. Iya, ini. Orang belum nampak apa yang akan dibuat oleh mungkin begini pemerintah. Pak Fadel, karena pemerintah sekarang mengadopsi kekinian. Jadi anak-anak zaman sekarang ini kan suka kalau pacaran jadian, kita mau kemana? Kita jalani aja dulu. Visi misi belum terbaca, mungkin nggak ada seperti itu. Tapi masih nggak Pak, ada rasa trust dari publik. Sehingga paling tidak 1 semester ke depan, oke, wait and see. Visinya akan terbaca nggak 1 semester ke depan? Saya kira mudah-mudahan akan terbaca. Tapi kalau tidak diingatkan, maka mungkin bisa salah, Don. Cara mengingatkan bagaimana? Ya ini survei-survei seperti begini, kalian muncul di media menjelaskan ini. Saya kira itu cara yang terbaik untuk mengingatkan bahwa hati-hati loh. Kalian sekarang keadaan seperti begini, ini seperti begini. Hati-hati jangan sampai arah yang kita mau tuju ini berubah. Kemana-kemana. Ini sangat diperlukan. Ini bisa dianggap sebagai sebuah alarm ya bagi pemerintah kita. Tapi Mas Hadi, antara presiden sama wakil presiden ini juga sama-sama mengalami penurunan. Ada korelasi yang mungkin terkait langsung kalau kita lihat dari tugas masing-masing dari kedua orang ini? Kalau saya lihat untuk mengukur indikator keberhasilan presiden dan wakil presiden tentu tidak fair juga, karena di situ ada yang menjalankan program itu adalah menteri. Nah, kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap menterinya turun, maka itu akan berdampak kepada tingkat kepuasan terhadap presidennya juga sama wakil presiden. Tapi kan menjadi nahkoda kapal kan presiden. Nah, masyarakat kan memang sebagai nahkoda presiden, cuma yang menjalankan program yang dirasakan oleh masyarakat adalah program yang dirasakan oleh menteri-menteri yang bersangkutan, dirasakan oleh masyarakat. Nah, di saat itulah masyarakat menyadari bahwa itulah program yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Tapi kok kalau Jokowi kemudian ratingnya turun, wapresnya juga ikut turun. Satu paket. Menterinya turun, kemudian secara tidak langsung presidennya bisa turun, kemudian wapresnya juga. Mungkin Anda lebih khawatir kalau presidennya turun, wapresnya naik begitu ya? Enggak juga. Nanti jadi ingat yang masa lalu begitu, lebih beken wapresnya begitu. Tapi kalau saya lihat dari sini, dari hasil survei ini, hubungan presiden dengan wapres baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, sebentar. Ini harus tanya Pak Fadel. Kalau hubungan terlihat baik-baik saja, yang tercover di media belum tentu seperti itu, Pak Fadel ya. Bagaimana? Kalau masyarakat tahunya nggak ada masalah. Paling tinggi hubungan yang paling mesra presiden itu dengan wapres. Oke, itu karena kemarin ada yang sakit kemudian dikunjungi gitu kan. Tapi begitukah kenyataannya dari partai politik melihat hubungan antara presiden dan wakil presiden begitu harmonis? Kalau harmonis kenapa nilainya turun, Pak? Saya kira memanfaatkan Pak Yusuf Kala ini belum optimum. Jadi
dia punya potensi lebih besar dalam bidang ekonomi. Harusnya dapat dimanfaatkan lebih optimum oleh presiden dan lain-lain agar supaya dia bisa menjadi komando. Kalau saya terjemahkan bahasanya Pak Fadel, itu sebenarnya bahasa anak gaul itu presiden nggak ngasih kerjaan sama wakil presiden. Begitu Pak? Anak gaul jangan begitu. Kita pakai bahasa yang halus, bahasa yang... Oh, diperhalus. Tapi Presiden kurang percaya sama wakilnya begitu? saya kira ya, saya nggak tahu kalau Anda itu kan ya. kenal betul Pak Yusuf Kalla. Ya, Kenal, dia sama-sama, ahlinya luar biasa. Betul. sama-sama. Kenapa nggak dioptimalkan Pak? Apakah presiden takut popularitasnya dibayang-bayangi wakilnya? Saya juga bertanya-tanya gitu, kenapa ya sampai kalian lihat bahwa dulu kan lebih aktif, Iya. lebih ini, dan beliau juga seorang ekonom. Betul. Harusnya coba kita lihat struktur pemerintahan ya. Dari survei ini memang nampak gitu. Kan itu ada menteri ekonomi, ada lagi menteri Menko yang Iya. Pak Rizal Ramli. Iya. Tadi istilah Menteri Kepret. Kepret. Jauh kepret. Nah, tetapi dua ini mempunyai tugas yang berbeda. Menurut saya keliru. Saya bekerja di Komisi 11 ini bidang ekonomi. Salah. Ini akibatnya tidak jelas siapa yang jadi komando ekonominya. Harusnya ada satu. Apa Pak Rizal Ramli? Apakah Pak Darmin? Kalau seperti sekarang, menurut saya survei yang 6 bulan lagi tetap tidak akan bagus. Dan nanti penilaian masyarakat juga demikian adanya. Timbul konflik internal, timbul kegaduhan, statement yang berbeda-beda. Ini kabinet. Kabinet means you have to do work in once. Bersama-sama satu dalam keputusan. Tidak ada yang A dan B. Saya ingat saya pernah di kabinet. Kalau kita berbeda pendapat, itu SBY itu keras sekali. Di sini. Ya, itu di dalam forum rapat kabinet. Di sini saudara sekalian berbeda. Di luar satu suara. Tidak boleh di luar. Nah ini sekarang kan di luar seperti begini. Saya aja yang in charge, yang bekerja untuk dengan di parlemen, kadang-kadang bingung sendiri. Ini kemana nih? Ini ngomong lain, ini ngomong lain. Saya aja yang sudah mengerti seperti itu, apalagi orang lain. Yang belum mengerti gimana? Itu bisa nggak hasil ini mencerminkan seperti yang Pak Fadil katakan tadi, karena ada kegaduhan, mungkin kurang kompak. Sebenarnya komunikasi politiknya saja yang kurang bagus. Kalau ke dilihat masyarakat. dari hasil survei ini nggak ada persoalan antara presiden dengan wapresnya, nggak ada masalah karena hubungan sini harmonis sekali, angkanya cukup tinggi, yaitu di angka presiden dengan wakil presiden di angka 83,7%, berarti paling tinggi. Nah, yang paling jelek itu justru hubungan antara presiden dengan DPR kalau dilihat dari hasil sini, karena mungkin ini dampak dari kisruh yang pemberitaan di media juga luar biasa, sehingga masyarakat kan, maka saya katakan masyarakat kan lebih senang dengan adanya ribut-ribut sedikit lah, kan ada dinamikanya kan, jadi senang mereka lihat itu. Nah, maka oleh karena itu yang diingat masyarakat itu apa yang dilihatnya, apa yang dirasakan di media televisi, apa yang diberitakan. Kalau pemberitaannya bagus, ya hasilnya juga bagus. Kalau pemberitaannya nggak bagus, tentu penilaian masyarakat juga jadi nggak bagus. Tapi yang ditonton masyarakat di televisi yang mana dulu? Nah. Nanti ada televisinya yang ini, televisi yang ini. Ada televisi koleksi juga ya Pak ya? Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, kita break lagi dan kembali saya mengingatkan pemirsa, nanti di segmen yang berikutnya Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silahkan kirimkan pertanyaan, komentar, atau masukan terkait dengan topik bahasan kita malam ini. Kami segera kembali sesaat lagi.